Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan kurikulum dalam perspektif humanistik. Ya, jadi sebelum kita masuk dalam kurikulum humanistik, kita akan tahu terlebih dahulu tentang pengertian dari perkembangan kurikulum dulu. Ya, kurikulum adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat diabaikan dari dalam kehidupan pendidikan. Jadi kurikulum itu sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah sebagai perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pemerintah untuk menghasilkan atau menjadikan bahan ajar dan acuan yang digunakan oleh guru dalam pendidikan, tujuannya untuk memakmurkan atau mensejahterakan dunia pendidikan. Kurikulum merupakan bagian terpenting dari perkembangan dan juga merupakan perbaikan dalam sistem pendidikan suatu negara. Dengan mempelajari sejarah pengembangan kurikulum, akan kita peroleh informasi berharga terkait keberhasilan dan kegagalan sebuah kurikulum sebagai alat pencapaian cita-cita luhur yang berharga atau yang menjadi tolak ukur di dalam dunia pendidikan. Kurikulum di Indonesia sejak masa kemerdekaan secara politik berkembang dengan dinamika sentralisasi dan desentralisasi pendidikan, perubahan orientasi dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berkaitan dengan kompetensi guru, kurikulum juga berkembang yang awalnya memberikan panduan spesifik secara nasional hingga memberikan keleluasan sekolah dan kreativitas guru secara lokal untuk memberikan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan satuan pendidikan. Pada akhirnya perkembangan teknologi menuntut pengembangan kurikulum terutama pada struktur, materi, dan model pembelajaran yang mendorong siswa lebih aktif dan berpikir tingkat tinggi sebagaimana tercantum dalam kurikulum terkini yaitu kurikulum 2013. Ada pendapat dari beberapa ahli, pertama dari Karen Rogers dan Abraham Maslow. Mereka meyakini bahwa tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik yang tidak disadari maupun sebagai hasil pengondisian yang sederhana. Teori ini menyiratkan penolakan terhadap pendapat bahwa tingkah laku manusia semata-mata ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Sebaliknya, teori ini melihat manusia sebagai aktor dalam drama kehidupan, bukan reaktor terhadap insting atau tekanan lingkungan. Manusia memperoleh hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, untuk menyuarakan kebenaran, hak untuk mendapatkan kasih sayang, dan juga hak untuk mendapat pendidikan dan dengan demikian dalam pendidikan humanistik juga ditekankan bagaimana peserta didik dapat memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Ini semua merupakan sebuah solusi dari semakin jauhnya pendidikan dari realitas sosial. Oleh karena itu, pendidikan humanis berusaha untuk mengembalikan pendidikan kepada realitas sosial dengan menanamkan nilai-nilai sosial dalam proses pendidikan. Jadi berdasarkan teori humanistik, fungsi kurikulum adalah menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman laluia yang sangat berperan dalam perkembangan individu. Tujuannya adalah suatu proses atas diri individu yang dinamis, yang berkaitan dengan pemikiran, integritas, dan juga otonominya. Oke, demikian pemaparan materi sedikit dari saya tentang perkembangan kurikulum dalam perspektif kurikulum humanistik. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon maaf, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.